Ya sama kita. Jadi tidak ada seorang pun yang minta lahir di bumi. Untuk itu jangan kita saling bermusuhan, saling merasa paling benar, paling hebat gitu. Nggak ada itu. Karena kita nggak ada yang minta lahir. Nggak ada yang minta jadi warga negara Indonesia, nggak ada yang minta lahir di bapaknya ini, mamanya ini, nggak ada. Tapi itulah fakta, itulah realita kasih Tuhan kepada setiap orang. Nah, untuk itulah kita hari ini, tema kita hari ini adalah, nah bagaimana kita bisa memahami agenda besar Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya kita, seluruh umat manusia di bumi ini. Bisakah kita menjangkau sampai ke sana? Gitu. Karena Efesus 1 ayat 4 berkata apa? Kalau ada yang mau baca silakan. Efesus 1 ayat 4 berkata apa? Sebelum dunia ada, bayangkan loh, sebelum dunia ada, Tuhan sudah memilih kita di dalam Kristus, gitu. Jadi sebelum dunia ada, Allah itu sudah merencanakan kita itu ada di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya kita kudus, tak bercacat. Jadi kekudusan dan ketidakbercacatan bukan usaha saudara dan saya. Bukan usaha kita supaya jadi kudus. Bukan usaha kita tidak bercacat. Semuanya itu adalah karya Kristus. Nah, sampailah kita memahami itu, betapa hebatnya Kristus itu. Jadi dialah Tuhan yang dahsyat, yang merencanakan segala sesuatu bagi umat manusia. Sampai dia rela turun ke bumi, betul kan? Dia rela, dia Allah yang esa, dia sang firman yang hidup, ya, dia sang roh itu. Tapi dia rela turun ke bumi mengambil rupa manusia, diejek, dihina, dipukuli, bahkan disalibkan. Tapi memang itu agendanya, itu agenda Tuhan. Itu bukan karena ada yang bilang karena iblis atau karena Tuhan, agenda Tuhan. Nah, ada yang bilang karena iblis. Iya, itu memang agenda Tuhan. Jadi sebelum dunia ada pun saudara kita sudah dipilih. Sebelum dunia ada pun Kristus sudah dipilih. Nah, di zaman akhir dia turun ke bumi karena bangsa-bangsa Yahudi di zaman itu dan kita semua manusia. Jadi dia turun ke bumi di zaman akhir. Ya, 1 Petrus 1 ayat 20 berkata begitu, ya. Jadi waktu Yesus turun ke bumi, dia menginjakkan kakinya di bumi dan dia jalan-jalan di Israel di sana, itu sudah zaman akhir. Jadi bapak-bapak nggak boleh berkata sekarang zaman akhir. No,